Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ini mahasiswanya mana? Halo, Hadir Pak, baru dipanggilin. bisa on cam? Kalau bisa on cam apa enggak? Mana yang lain, kau Zal? Baru dipanggilin Pak. Enggak tahu, Wak. Atau hari hari ini ada kuliah. Tahu Pak. Habis sholat atau gimana? Iya nungguin tadi, udah nungguin tadi, minta dikabarin gitu, pada minta dikabarin. Hmm, kuliah yang lain udah pada mulai juga. Sudah. Habis kuliah apa? Tarikh Tashri Pak. Tarikh tasrih. Siapa dosennya? Pak Nizar. Hmm, tentang apa tadi? Tentang pada masa sahabat atau M- tabiin ya tadi. Masa sahabat ngapain? Ngapain awal? Yang dibahas Apa itu. yang dipakai eh, dalam istinbat di masa-masa dulu gitu Pak. Hmm, benar, benar, Aulia, kayak gitu. Iya betul Pak. Oh, terus jelasin apa lagi Pak Nijal? Tadi bahas ini Syiah, terus Jumhur. Iya, Pak. Hmm, Syiah. Syiah tuh Syiah tuh apa sih? Halo, nggak kedengaran. Syiah tuh apa sih? Halo, Si- masih ke mute kau Sal. Aliran dalam akidah, Pak, dalam akidah Islam. Bedanya sama kita apa? Bedanya eh, mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Terus mereka menganggap sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar kayak gitu. Umar itu dianggap jahat lah gitu. Dianggap jahat. Mm-mm. Kenapa dianggap jahat? Ya, karena kalau eh, yang menganut Syiahnya mereka menganggapnya harusnya yang jadi khalifah pertama kali itu Ali bin Abi Thalib gitu. Harusnya Ali yang jadi pengganti Rasul. Hmm, apa alasan orang Syiah pinginnya Ali? Karena itu nasabnya yang paling dekat, apa keturunannya yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya orang Syiah itu berapa imamnya? Nggak tahu Pak. Ada 12 ya kalau nggak salah ya. Ada yang bisa jawab? Ada berapa imamnya? Itu salah satu sekte Syiah, Pak. Ada Isna Asyariyah. Kan ada banyak juga golongannya. Nah, itu yang tadi Bapak sebut ada yang Isna Asyariyah yang Syiah Imamiyah yang 12. Cuman saya nggak tahu Pak imam-imamnya siapa aja. Yang jelas yang terakhir itu Al-Mahdi yang sering dijadikan lagu di Iran. Ya. Berarti yang paling besar itu Imamiyah ya yang di Iran itu ya. Berarti ya, ya Mas ya, Mas Anwar.
Kemungkinan seperti itu, Pak. Berarti dia imamnya yang pertama siapa? Saya nggak terlalu hafal sih, Pak. Cuman eh, mungkin salah satunya Ali ya yang pertama, Imam Ali. Yang saya tahu tuh yang terakhir Al-Mahdi. Cuman Al-Mahdinya ini berbeda dengan yang kita pahami sebagai Imam Mahdi yang akan turun di akhir zaman nanti. Iya, anu ya, Al-Mahdi. Al-Mahdi bin imamnya 12 Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin. Benar nggak kau Sar? Benar, insya Allah. Ja'far Shadiq. Ada yang bisa melanjutkan? Di sini ada orang Syiah. Halo, ada yang dari Syiah? Di sini ya Ahlussunnah wal Jamaah semua, insya Allah, Pak. Oh, kirain ada yang dari Syiah. Ya kalau ada yang dari Syiah kan biar kita diskusi. Ada yang dari Syiah? Nggak ada, Pak. Eh, apa namanya? Saudi, pengikut Muhammad bin Bas, ada? Hasan Albana, Pak. Hasan Albana. Hasan Albana condongnya ke bin Bas ya, berarti ya. Soleh Al-Utsaimin. Iya, Pak. Ya nggak tahu, Pak. Ya, Pak. Adopsi nama sekalian itu, Pak. Padahal Hasan Albana ini di Mesir loh. Pendiri Ikhwanul Muslimin itu, Pak. Iya, pendiri Ikhwanul Muslimin. Cuman Hasan Albana sekarang dia lebih mengikut Syekh bin Bas ya, Hasan Albana ya. Kata siapa, Pak? Enggak, Pak. Kan ikut Ten Hag, Pak. Ayolah on cam lah. Masa yang cewek berani on cam, yang cowok enggak? Nah, biasanya kan Hasan Albana. Wih, Free Palestine. Iya, luar biasa ya. Padahal di Sudan juga lagi perang. Masih bisa mendukung saudaranya yang ada di Palestina. Anwar kenapa lagi? Hidup mati kameranya. Istiqomah loh Anwar. Ah, gitu. Itu masih commute Anwar. Lagi di saudara, Pak. Sinyalnya agak ini. Kamu di mana tuh Anwar? Majalengka, Pak. Jawa Barat. Oh, Majalengka. Hujan nggak sana? Sekarang enggak. Hmm. Hanif, di sana hujan nggak Hanif? Alhamdulillah belum, Pak. Di sini hujan. Di Semarang tadi. Udah tumben Semarang nih. Hujan biasanya panas. Kita awal kuliah santai-santai aja ya dulu kan habis UTS. Refleksi aja kita dulu. Gimana UTS-nya kemarin? Halo, gimana artikel UTS-nya? Alhamdulillah Pak, yang penting bisa Apa gimana? kerjain. Tapi Alhamdulillah Pak, yang penting bisa ngerjain. ya kan open book, bisa buka buku juga kan, bisa buka referensi. Tapi alhamdulillah pas saya periksa kok kata-kata bagus nilainya, kok bisa ngerjain juga. Benar kan apa yang kita bahas di terakhir itu keluar kan? Ya kan? Iya Pak, Kalau Sesuai kisi-kisi, Pak. bypass kisi-kisi.
Iya, bukan sesuai dengan kisi-kisi sih. Kisi-kisi itu ya soal. Iya, jadi daripada aku memberi kisi-kisi yang apa ya, kalian nanti masih memilah-milah ya, setiap kisi-kisi yang kuberikan itu ya insya Allah itu soal. Kalau mahasiswa yang reguler, nanti UASnya dia lisan mereka. Kalau kalian kayaknya lisan sulit, ya paksa tulis lagi, open book lagi. Jadi kuliah aja kita maksimalkan ya, karena kalian jumlahnya begitu banyak. Kalau disuruh ujian lisan nanti sulit. Ya minimal kemarin tuh saya lihat jawabannya beririsan lah, walaupun nggak terlalu tepat-tepat, tapi oh berarti mahasiswa ini paham apa yang dimaksud. Nah, sekarang saya tanya Anwar, halo, Iya, Pak. ilmu hukum pidana adalah kenapa ketawa? Saya lupa-lupa, Pak. Loh, baru Enggak, kemarin kemarin itu pidana itu keluarnya banyak banget, Pak. 2 hari itu ada 5 mata kuliah yang keluar. Jadi Hmm, saya nggak terlalu fokus. Saya baca, cuman kebanyakan jujur aja, Pak, kebanyakan saya ada yang kopas. oh iya ya, ya nggak apa-apa kan Ya, dia kebanyakan. dia open book kan, jadi mau kalian ngambil referensi dari manapun is okay karena sifatnya open book. Kecuali saya batasi close book, berarti nggak boleh buka buku, tinggal kejujuran kalian aja. Tapi karena saya eh, pernah merasakan kuliah online, ya udah mendingan open book aja daripada terjadi kebohongan di antara kita, ya nggak? Iya, Pak. Mantap. Jadi kita siapa Lupiana ya? Kok nggak ada mukanya? Iya, Pak. Malu. Bentar, Pak. Loh, malu kenapa? Nggak boleh malu. Biar saya kenal gitu loh. Muncul-munculin lah muka kalian nih biar biar tak saya, waduh, mau ngasih nilai C. Waduh, Pak hari ini open cam. Ya udahlah jadi A gitu loh. Amin, Pak. Jadi biar saya kenal, biar saya tahu Kausar mau saya kasih E, dia sering muncul, ya saya kasih A kan. Jangan kejam, Pak. Nah, misal kan, biar saya tahu, biar kita kenal juga. Kecuali kayak Albana, udah saya kasih A dia, karena dia konsisten mendukung Palestina. Walaupun dukungannya lagi porak-poranda MU kan. Gimana soal kemarin? Apakah ada yang keberatan atau gimana? Kita awal kuliah ini santai-santai aja. Mau diskusi masalah eh, sebenarnya masalah aspek apapun berkaitan ya dengan hukum, mau aspek Palestina, mau aspek putusan MK kemarin mengenai batas usia presiden. Kalau terkait suap dan gratifikasi bagaimana, Pak? Waduh, itu orang hukum pidana itu yang kena itu. Kebetulan saya Jumat nanti ada acara bersama beliau di Malang, di Brawijaya. Itu apa ya, serba salah kita sebagai orang pidana ya. Itu dosen saya padahal. Beliau itu ya itulah padahal setahu saya orangnya cukup pintar, tekun, tapi begitu. Ya orang ini kan diuji macam-macam ya. Diuji dengan kekuasaan, diuji dengan jabatan, harta. Mungkin diuji dengan yang lain dia kuat. Tapi ketika diuji dengan pangkat, jabatan, dia ya begitulah.
Itu sangat menyedihkan sih, padahal beliau pakar hukum pidana, terlibat juga dalam penyusunan KUHP. Terlibat juga dalam kasus Mirna, Pak. Ya, sebagai ahli, apa bedanya gratifikasi dengan suap? Sama apa beda? Kalau kata beliau berbeda, Pak. Bukan kata beliau, kata undang-undang. Tapi kan beliau menjelaskan, Pak Adi, Pak, Iya. terkait perbedaannya. Padahal walaupun dilihat ya mirip-mirip sebenarnya, Pak. Apa bedanya, Ri? Langsung aja, kan kalau suap kayak gini, kalau gratifikasi nggak usah terlalu formal ngejawabnya, slow aja kita. Saya belum dapat apa penjelasannya, Pak. Kausar, apa bedanya suap sama gratifikasi? Ntar Pak nyontek dulu. Jangan Ya, apa namanya logikanya dimainin. nggak tahu Pak, saya nggak pernah memahami hal itu, nggak pernah Ya, ke sana. kalau kausar disuap artinya apa gitu loh. Dikasih dikasih uang tutup mulut. Berarti saya mengasih uang kan atau mengasih barang untuk Iya. kausar kan. Mm-mm. Nah, kalau gratifikasi apa bedanya, Aulia? Kalau nggak salah gratifikasi itu lebih luas dari suap ya, Pak. Luasnya Maksudnya kayak suap kan berupa uang aja, tapi kalau gratifikasi bisa lebih, maksudnya bisa selain uang juga janji atau yang lainnya. berarti kalau suap nggak boleh kalau nggak pakai uang, wajib pakai uang. Enggak juga sih. Ya itu sebagai anu saja ya, alatnya saja, alatnya uang, bisa barang. Aduh. Atikal, apa beda gratifikasi sama suap, Atikal? Atikal. Eh, ya, ya Pak. Kalau Ya, yang dipahami ya Pak, mungkin antara suap sama gratifikasi itu perbedaannya dari apa ya? Kesepakatannya mungkin. Entah kayak ya tadi dijelaskan kalau suap itu alatnya pakai uang, sedangkan kalau gratifikasi itu lebih luas. Jadi perbedaannya itu lebih di kesepakatannya pas waktu di awal gitu. ya saudara tuh udah menjelaskan kesepakatannya benar, benar kesepakatannya. Tapi kenapa saudara menambah lagi? Yang satu pakai uang, yang satu pakai barang. Benar itu kesepakatannya. Nah, udah benar yang saudara katakan itu. Kesepakatan apa, Reja? Itu mungkin Pak. Kalau suap itu kesepakatan buat agar tujuan itu lebih cepat tercapai gitu Pak. Pelicin. Kalau gratifikasi itu kesepakatannya tanpa ada timbal balik gitu mungkin Pak. Ya, udah hampir beririsan sebenarnya. Kesepakatan apa, Albana? Kesepakatan untuk melancarkan suatu keinginan, Pak, dari salah satu pihak. Di mana salah satu pihak yang lainnya nanti dikasih keuntungan juga. Ya, sebenarnya kalau suap ya otomatis ya keuntungan ada yang dihajatkan sebenarnya sama gratifikasi pun. Bedanya tuh apa, Rian? Perbedaannya Pak, ya Ya, kalau tadi lihat dari teman-teman ya memang dari segi artinya Pak. Kalau yang mana apa namanya suap itu lebih ke apa arti sempitnya ya memberikan uang atau apa sih sogokan untuk pelicin atau untuk mempercepat sesuatu apa namanya suatu keinginan. Sedangkan kalau gratifikasi ini hasil contekan saya Pak ya. Hasil contekan saya artinya lebih luas daripada apa
daripada suap, ya tidak jauh beda lah dari tadi yang dikatakan sama teman-teman. Gini, tadi kan yang menjadi kelihatan irisan perbedaan itu yang dikatakan oleh artikel kesepakatan. Berarti kesepakatan itu meeting of mind. Nah, kalau suap itu misal Kausar ingin dapat nilai A. Kausar bilang, Pak, kasih saya nilai A. Nanti saya nikah sama Bapak. Oh iya, kataku, kalau kamu mau dapat nilai A, kamu harus nikah sama saya. Nah, itu namanya suap. Karena ada kesepakatan antara dua belah pihak ini, meeting of mind. Sementara ketika kita berbicara dalam konteks gratifikasi, gratifikasi itu tidak ada meeting of mind-nya. Misalnya begini, Kausar ingin dapat nilai A. Terus Kausar ini memberi uang 10 juta ke saya agar dia dapat nilai A. Tapi saya tidak menjanjikan Kausar kalau kamu mau dapat nilai A, kamu kasih saya 10 juta. Saya nggak bilang begitu, saya nggak pernah bilang apapun. Tapi uangnya saya terima dan saya kasih Kausar itu nilai A. Begitu loh. Itu yang disebut gratifikasi. Atau begini, Kausar ingin jadi PNS. Dia kasih yang ngetes itu 10 juta. Padahal yang ngetes itu nggak ngejanjiin bakal lulus atau enggak. Tapi Kausar kasih. Akhirnya, karena dikasih oleh Kausar, ingat, dia tidak meminta loh. Dikasih hadiah oleh Kausar, akhirnya dia diloloskan. Itulah gratifikasi. Kalau suap jelas, ada kesepakatan nih dua belah pihak ini, meeting of minds. Begitu. Ada akadnya kalau istilah orang Islam ya. Gitu. Gimana, paham? Apa? Nah, itu gratifikasi. Kalau kita inventarisir, apa namanya di dalam undang-undang korupsi itu sebenarnya kejahatan korupsi itu banyak, nggak cuma suap, gratifikasi, menyalahgunakan jabatan. Eh, Money politik itu korupsi atau bukan? Korupsi, Pak. Iya, sebenarnya korupsi, tapi kenapa nggak ada di undang-undang korupsi? Padahal itu korupsi loh. Money politik nggak ada di undang-undang korupsi. Adanya di undang-undang apa? Undang-undang apa? Pemilu, Pak. Ya, undang-undang pemilu. Halo? Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Dengarkan ya. Enggak, Dengar. Mbak. Berarti dia bukan kejahatan apa kalau dia udah diformulasikan di dalam undang-undang pemilu? Kejahatan korupsi, Pak. Iya, dia bukan kejahatan korupsi, melainkan kejahatan, Pemilu. ya, kejahatan pemilu. Karena dia udah dikualifikasikan dalam eh, tindak pidana yang beda. Seharusnya
itu merupakan tindak pidana korupsi. Karena beda ancaman di dalam Undang-Undang 3199 dan Undang-Undang Pemilu itu beda. Karena korupsi itu dianggap kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, ancaman pidananya diperberat. Sementara Undang-Undang Pemilu itu dia bukan extraordinary crime, maka ancamannya itu pasti di bawah Undang-Undang tindak pidana apa? Pemilu, Pak. Tindak pidana korupsi. Korupsi. Ya, itu bagus tuh pembuka dari Fahri. Jadi kita tahu kapan kita berbicara gratifikasi, kapan kita berbicara dalam konteks suap dan kejahatan-kejahatan korupsi yang lainnya. Udah paham bedanya gratifikasi sama suap? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham? Apa bedanya, Aulia? Paham, Pak. Ini Pak, kalau suap itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Maksudnya ada transaksional antara kedua belah pihak gitu. Kalau gratifikasi? Kalau gratifikasi ya tanpa meeting of mind tadi seperti yang dibilang Bapak. Ya, meeting of mind-nya itu apa? Eh, Jaminan kali ya Pak. Pokoknya kayak gitulah ya. Ya. Ya, bagus tuh. Jadi ya kita ini belajar hukum pidana, sampai doktor, sampai profesor. Malah kita sendiri nanti yang korupsi. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari hal-hal yang seperti itu. Siapa tahu kawan-kawan ini kan nantinya entah menjadi petugas penyidik KPK, kejaksaan atau apa. Mohon untuk istiqomah ya memperjuangkan keadilan. Karena sudah saya jelaskan di awal pertemuan, karena kita negara Pancasila, maka keadilan itu keadilan berdasarkan apa? Rizky, keadilan berdasarkan apa, Rizky? Berdasarkan Pancasila, Pak. Ya, berdasarkan Pancasila. Pancasila kalau dibedah akan menghasilkan 3 karakteristik. Apa yang pertama, Kausar? Apa Pak? Maaf, kurang jelas. Pancasila ketika dibedah akan melahirkan 3 karakteristik, 3 prinsipal. Yang pertama apa? Hati-hati loh Pancasila, nanti dibilang nggak Pancasilais loh. Nggak bisa. Apa? Apa Kausar? Prinsip Pancasila, Pak. Apa ketuhanan yang ketuhanan? Ya, ketuhanan. Yang pertama ketuhanan. Berarti kalau kita kaitkannya dengan keadilan tadi, karena orang orang hukum itu kan menegakkan apa? Artikal Kenapa? berhukum itu menegakkan apa? Hukum itu menegakkan apa? Menegakkan undang-undang, Pak. Kok undang-undang yang ditegakkan? Lupiana, Keadilan, Pak. berhukum menegakkan apa, Lupiana? Keadilan, Pak. Keadilan. Keadilan. Keadilan dan Kemanusiaan, Pak. keadilan dan apa, Lupiana? Menegakkan keadilan, Pak. Ya keadilan dan apa? Masa cuma adil doang? Jika hukum itu adalah lawan ketidakadilan dan lawan ketidakbenaran, maka berhukum itu menegakkan. Keadilan dan kebenaran. Nah, gitu. Keadilan dan kebenaran. Jangan cuma keadilan. Tapi kalau nggak benar ya buat apa? Nah, karena
siapa namanya Kausar udah bilang kita ini negara Pancasila, sila satunya secara prinsipal yaitu ketuhanan, maka keadilan berdasarkan apa? Anwar? Ketuhanan, Pak. Ya, berdasarkan Tuhan itu apa? Agama. Ya, agama berdasarkan apa? Keadilan berketuhanan itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Itu cuma isi Pancasila. Kan saya bilang kan keadilannya. Keadilan berketuhanan. Berarti keadilan apa Ahmad Helmi? Keadilan dengan kebenaran yang ditentukan oleh Tuhan dalam kitab sucinya. Ya, apa itu? Al-Quran. Ya apa? Kalau Saya orang tahu, orang tahu kalau itu Al-Quran gitu loh. Kalau keadilan itu berketuhanan, berarti keadilan berdasarkan apa, Aulia? Berdasarkan kebenaran, Pak. Kalau berketuhanan itu kebenaran dan keadilan, berarti menegakkan hukum itu, menegakkan kebenaran, keadilan berdasarkan apa, Aulia? Nggak tahu, Pak. Lutfiana? Nggak tahu, Pak. Lutfiana ini di mana ini? Di asrama Sudan, Pak. Oh iya, kayak bangunan Timur Tengah gitu ya. Iya, Pak. Asrama kami, Pak. Sebelum hancur. Untung kamu selamat ya. Alhamdulillah masih hidup, Pak. Jadi roketnya terbang-terbang gitu ya. Iya, Pak. Pesawat di atas kami. Drone ya. Heran aku ngapain perang saudara ya. Coba kalau mau perang tuh perangin Israel itu. Ini sesama Muslim beda pilihan politik. Apalagi nih Indonesia nih dekat-dekat tahun politik nih adu mulut pokoknya. Ya kalau adu argumen ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai menjadi sentimen gitu loh. Ini biasanya yang milih nomor satu nggak mau negur nomor dua, nggak mau negur nomor tiga juga sampai segitunya. Padahal ketika mereka duduk ya sama, siapapun yang menjadi presiden kita masih tetap harus bekerja, hanya memilih siapa yang lebih kurang buruknya kan. Cuma itu aja. Iya ini sampai bertengkar. Tapi pemilu di kita tuh belum ada ya sampai pakai rudal kayak gitu ya. Misalnya paslon nomor nomor berapa kalah ngebom paslon nomor tiga gitu nggak ada ya. Makanya sampai di Barat itu Indonesia itu indeks demokrasinya naik turun. Konflik tertinggi di Indonesia tuh hanya berakhir dengan mulut biasanya. Kalau di sana di Middle East, Timur Tengah beda prinsip, rudal melayang ya. Iya, beda partai politik. Partai politik saja di sana itu ada persenjataannya. Itulah kita bersyukur ya hidup di Indonesia. Walaupun ya negara kita kayak gini-gini aja, tapi setidaknya kita masih bisa makan enak, tidur enak, dentuman itu nggak ada. Beda sama yang di Palestina, Israel. Mereka ya konflik yang tiada berkesudahan ya. Sini ada yang eh, stand with Israel? Nggak ada ya? Pasti Palestina semua ya. Aku mau nanya pendapat kalian. Gimana Muhammad Hasan Albana pandanganmu? Kamu kan Ikhwanul Muslimin. Gimana pandangan saudara mengenai Hamas di Palestina? Tahu dari mana Pak kalau saya Ikhwanul Muslimin? Nama kamu Muhammad Hasan Albana.
Saya malah baru tahu, Pak. Itu pendiri Ikhwanul Muslimin. Oh, alah. Jangan-jangan kader PKS ini. Undergo Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Itu yang ketawa-ketawa itu, Pak, kelihatan juga, Pak. Yang ketawa-ketawa ini kayaknya mukanya muka-muka PKB ini. Iya. Tapi di sini rata-rata anu ya, NU Muhammadiyah ya. Secara kultural maksudnya, walaupun nggak secara struktural. Biasanya orang Jawa ini banyaknya NU, Nahdlatul Ulama. PDI, Pak. Apa? PDI, Pak, orang PDI. Jawa tuh, Pak. PDI. Ya itu mungkin secara partai politiknya PDI, cuman maksudnya secara organisasinya, organisasi keislamannya ya NU atau Muhammadiyah. Ya Indonesia kan yang paling banyak itu NU Muhammadiyah. Anwar apa Anwar? JAD. PUI, Pak. Apa? PUI. Apa itu? Nah, nggak tahu kan, Pak. Mainlah, Pak, Apa ke itu? Jawa Barat. Apa? Persatuan Umat Islam, Pak. Emang Hah? Persatuan Umat Islam. Basisnya emang di Jawa Barat, Pak. Majalengka, Sukabumi. Kayak anu ya? Bukan Persis. Persis. Persis Bukan. ya? Bukan Persis, bukan. Persis Nah, biasanya di daerah Priangan, Pak. Bandung, Tasik, Garut itu Persis. Kalau berarti ini anak ideologisnya Persis berarti. bukan, Pak. Punya punya Pecahannya. bukan, Pak. Bukan. Emang Bukan. punya founding pada sendiri, Pak. Namanya Kiai Oh, Haji iya. Abdul Halim. Bukan Apa? founding team, Pak. Punya Berarti founding pada tersendiri namanya Kiai Haji Muhammad Abdul Halim, salah satu pahlawan nasional. oh Masya Allah ya. Luar biasa. Tuh kan kalau kita diskusi-diskusi itu ada hal-hal yang baru yang belum tentu kita bisa cari sendiri kan. Berarti dia bukan Persis ya. Setahu saya tuh Persis di Bandung itu. Iya, kalau di Bandung Persis, Pak. Ini kan Sukabumi sama Majalengka kebanyakan. Ya, berarti anggotanya banyak di sana ya, simpatisannya ya. Ya, kebanyakan di daerah sini, Sukabumi, Majalengka. Termasuk salah satu tokoh yang paling terkenalnya ada Kang Aher, Aldi Taher. Ahmad Heriawan, Pak. Oh, Heriawan. Kamu yang jelas loh ngomong, kirain Aldi Taher. Iya. Kalau Fahri apa Fahri? Saya mengikuti masyarakat aja, Pak. Ya, masyarakat kan banyak. Masyarakat mana dulu? Masyarakat Jawa Timur, Pak. Oh, NU udah pasti tuh. Insya Ya, Allah, Pak. kelihatan kalau muka-mukanya NU tuh kelihatan. Ada stempelnya gitu loh. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Selain pertanyaan Fahri tadi bagus. Sebagai pembuka diskusi kita mengenai hukum pidana, yaitu antara gratifikasi dan suap. Sangat bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh random pertanyaan, Pak? Boleh, apapun. Everything. Widih. Iya, nggak masalah. Iya, mau tanya, Pak. Slow-slow aja. Jadi gini Pak, kan sekarang kan lagi marak kasus ini ya, anak-anak SMP itu pada gangster-gangsteran gitu loh Pak ya. Nah kemarin itu ada kasus di Semarang lagi nangkap ketua gangster SMP berarti dia ya. Nah ketua gangster bersama teman-temannya gitu. Nah itu udah ketangkap beberapa kali, cuma di ketiga kalinya itu dia akhirnya dipenjarakan gitu kan. Nah, terus apa namanya? Ada yang ngebela. Jadi kayak pengacara itu datang dengan bilang bahwa ini anak di bawah umur loh, dia masih kelas 7, masih kelas 1 SMP. Belum bisa dong dikasih apa namanya? Dikasih sanksi ya, Pak ya. Belum Ya. bisa dikasih ini dijatuhkan hukuman gitu. Kenapa bisa dipenjarakan gitu. Terus polisinya hanya beralasan sekarang udah nggak ada ngikut pasal-pasal lagi, kita pakainya undang-undang darurat. Karena kalau nggak pakai undang-undang darurat itu apa namanya
anak-anak ini bakal mengulangi lagi, bakal bikin onar lagi dengan alasan seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, emang ada undang-undang darurat seperti itu? Kalau ada, bentuknya seperti apa? Ya sebenarnya menarik pertanyaan ini. Saya juga aneh apa namanya kok polisi berstatement seperti itu. Undang-undang darurat itu ada ketika negara dalam keadaan apa? Darurat. Darurat. Sementara negara kita sedang tidak dalam keadaan darurat. Maka tidak ada pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat. Nah, bagaimana cara pengeluaran memperlakukan undang-undang darurat itu kita belajar dalam konteks ilmu perundang-undangan. Tapi yang saya menangkap dari statementnya Mbak Lutfiana ini cukup bagus. Ada suatu case seorang anak gangster berkali-kali dia mengulangi perbuatan yang sama, yaitu perbuatan kejahatan, tindak pidana. Nah, kemudian polisi sebagai aparat penegak hukum ingin mengamankan dia. Seharusnya polisi itu kan fungsinya tuh menangkap itu untuk mengamankan. Kemudian untuk kepentingan penyidikan. Nah, yang menjadi permasalahan, polisi itu kekeh ingin menaikkan itu menjadi suatu perkara pidana. Nah, sebenarnya kalau kita melihat berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, SPPA, saudara bisa buka. Kalau nggak salah Undang-Undang 11 tahun 2012 atau 12 tahun 2011, saya lupa. Eh, Bagus juga ini untuk teman-teman semua yang tertarik kasus anak. Itu sangat menarik. Jika ingin memidanakan anak, harus bukan pidana penjara, Penjara. penjara. Dan ketika ingin mengadili proses sistem peradilan anak, tidak boleh aparat penegak hukum itu dalam hal ini represif. Hakim saja tidak boleh memakai baju kebesarannya, diversi. Jadi dibuat seolah-olah anak itu nyaman ketika dalam proses peradilan. Agar anak itu, karena ketika anak melakukan tindak pidana itu, satu, anak melakukan perbuatan itu bukan dasar karena dia mengetahui dampak dari perbuatan tersebut. Yang kedua, anak belum mengerti perbuatan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, bisa jadi dia meniru. Nah, jadi beda ketika orang dewasa melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana itu beda. Mungkin di Sudan ada kan anak yang udah memegang rudal? Ada kan? Ada. Ada. Apakah anak itu tahu dampak yang dihasilkan oleh rudal itu? Tahu, Tentunya Pak. Tentunya tidak. Berbeda pengetahuan anak dengan pengetahuan Fahri. Ketika Fahri memegang nuklir, dengan anak yang berusia di bawah 7 tahun itu memegang nuklir, beda. Oh, kata Fahri, ini kalau aku tembakkan, hancur ini. Kalau anak, mungkin ketika dia menembakkan itu ketawa dia, hahaha. Beda secara psikologis, secara emosional beda. Nah, maka oleh karena itu, Lutfiana, ketika ingin mengadili anak, sistem peradilan pidana anak tidak boleh represif dan pidananya tidak boleh penjara. Kecuali anak itu adalah residif. Apa itu residif? Pengulangan tindak pidana. Misalnya dia sudah diputus oleh hakim melakukan perbuatan itu, perbuatan A, kemudian ketika dia lepas, dia melakukan perbuatan A lagi, maka itu namanya residif. Tapi untuk ini sebisa mungkin jangan menjatuhkan pidana kepada anak. Walaupun ingin menjatuhkan pidana terhadap anak, pidananya tidak boleh penjara. Harus pengawasan saja, diserahkan kepada kepala desa, kepada orang tua. Begitu, Lutfiana. Baik, Pak, bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Ya, jadi hukum pidana modern itu, dia bukan lagi berorientasi kepada keadilan retributif, pembalasan.
Ya, kalau melihat case yang dijelaskan Lutfiana tadi, berarti polisinya itu retributif, represif. Dia ingin memaksakan bahwa orang itu harus masuk ke dalam penjara. Padahal itu sangat bertentangan dengan hukum pidana modern. Apalagi ini terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, bukan orang yang dewasa. Seharusnya polisi bisa memahami itu. Begitu, Lutfiana. Baik, Pak. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin tuh saya lewat-lewat di YouTube aja, Pak. Jadi agak nonton singkat-singkat. Kasusnya ini, Pak. Yang baru-baru ini, Lord Luhut, Pak. Oh ya, ya, menarik itu. Ya, terus. Itu Saya kan, izin minum ya. ya, Pak. Haris Azhar itu membuat podcast yang pokoknya membicarakan Luhut dah. Akhirnya Ya. dia dipidana karena pencemaran nama baik, fitnah, dan seterusnya, Pak. Nah, waktu di persidangan, hakim ini nanya-nanya terus ke Haris Azhar tentang pembuktian bahwasanya dia tidak dibiayai atau didanai oleh orang lain untuk membuat konten seperti itu, Pak. Nah, sedangkan dari sisi lawyernya di si Haris Azhar menjelaskan bahwa seharusnya yang penyidikan pembuktian itu dilakukan dari pihak jaksa, bukan dari si pihak Haris Azhar. Kemudian dijawab lagi sama pihak jaksanya bahwasanya kalau kasus fitnah pencemaran nama baik ini, pembuktian itu harus dilakukan oleh terdakwa. Itu gimana, Pak? Oke, ya cukup bagus ini. Ini isu yang apa namanya baru juga, isu yang hangat juga ini mengenai putusan pengadilan negeri terhadap tindak pidana. Belum putusan ya, tuntutan jaksa ya, baru tuntutan ya. Iya, Pak, 4 tahun, Pak. Tuntutan jaksa itu terhadap kasus Haris Fathiah ya. Sebenarnya nggak cuma sendiri dia bersama Fathiah. Nah, kita mengetahui ini bagus ini beririsan. Pertanyaan kawan-kawan semua ini beririsan dengan hukum pidana sekaligus dengan hukum acara pidana. Mengenai tadi tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, di dalam hukum pidana, Fajar tadi menjelaskan bahwa jaksa ingin pembuktian itu dibalik kepada Haris Azhar. Sementara di dalam hukum pidana, kita mengenal asas actori incumbit onus probandi. Apa artinya, Kausar? Siapa yang menuntut, maka dia yang harus membuktikan. Dalam hal ini yang menuntut siapa? Jaksa. Luhut. Bukan Luhut. Dalam persidangan itu Jaksa, JPO. Luhut itu kan dianggap apa sebagai apa? Korban. Nah, Luhut itu dianggap sebagai korban. Maka oleh karena itu timbul reaksi. Dan dia mengadu bahwa dia telah dicemarkan nama baiknya oleh Haris Azhar. Polisi memproses penyidikan, kemudian berkas dikirim ke jaksa, jaksa juga melakukan penyidikan, kemudian dikirimkan pengadilan, P21, baru dilakukan yang namanya penuntutan. Sebelum penuntutan itu apa namanya? Dakwaan. Nah, itu jadi kalau kita balik ke teori hukum pidana, asas dalam hukum pidana, siapa yang menuntut? Actori incumbit onus probandi. Siapa yang menuntut, maka dia yang harus membuktikan. Kalau dia tidak mampu membuktikan,
dalam hal ini penuntut umum tidak mampu membuktikan tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan oleh Haris Azhar, maka simple, actori non probante reius absolvitur. Apa artinya kausa? Maka terdakwa itu harus Dibela, dibebaskan. dibebaskan. Karena di dalam hukum pidana itu in criminalibus probationes beden esse luce clariores, bahwa di dalam hukum pidana itu alat bukti lebih terang daripada cahaya. Tidak boleh menuduh orang prejudice. Makanya berlakulah asas endabio pro reo. Lebih baik hakim itu membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada hakim itu menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Begitu. Jadi kalau jaksa tidak mampu membuktikan, sebenarnya ya sudah, maka reus absolvitur tadi, lebih baik Haris Azhar ini tidak perlu dihukum, apalagi sampai 4 tahun. Nah, berkenaan apakah ada pembuktian terbalik? Pertanyaan Fajar tadi, bisa nggak yang melakukan tindak pidana dia yang membuktikan tindak pidananya? Bisa. Ada beberapa undang-undang kita menghendaki pembuktian terbalik. Undang-undang apa? Undang-undang KPK kalau nggak salah, undang-undang money laundering, undang-undang tipikor. Ya, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para koruptor, yaitu tindak pidana korupsi, dibalik asas itu bukan lagi penuntut umum yang membuktikan, tapi terdakwanya yang sendiri yang membuktikan. Itu ketika kita berbicara dalam konteks tindak pidana korupsi. Karena korupsi ini berbeda dengan tindak pidana biasanya. Asetnya harus ditelusuri kemana uangnya mengalir. Bisa terjadi tindak pidana lain yang bermula dari tindak pidana korupsi. Bisa karena Fahri korupsi, dia takut ketahuan. Ya udah, kata Fahri, kamu nggak usah transfer ke ATM-ku, transfer saja ke ATM Atikal, dia asistenku. Ya sudah, begitu Rizky. Untuk berarti pencemaran nama baik itu tidak perlu kalau menurut saya yang namanya pembuktian terbalik. Gimana, Kausar? ya itu berarti apa kaidah yang tadi Bapak bilang yang lebih baik membebaskan 1000 orang, kan asalnya orang tidak bersalah, itu sama kayak kaidah fikih yang al aslu bara'atu dzimmah itu ya Pak. Pada asalnya seseorang tidak memiliki tanggungan, itu berarti sama juga ya dengan kaidah ini. Coba kamu jelaskan kaidah itu secara kompleks ke saya. Biar Ya, bahwa seseorang pada asalnya tidak memiliki tanggungan, tidak memiliki kesalahan gitu pada asalnya gitu kan, pada asal seseorang itu. Terus korelasinya dengan asas indabio pro reo itu apa menurutmu? Berarti pada asalnya orang itu belum pasti bersalah, tidak bersalah gitu sebelum dia dibuktikan, Ya, sebelum dia terbukti. berarti asas itu kaidah yang kamu baca itu korelasinya dengan asas apa? Praduga Tidak bersalah. tidak bersalah. Kalau indubio pro reo itu lebih baik hakim membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada hakim menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Karena kalau dia menghukum 1 orang yang tidak bersalah, runtuhlah keadilan itu. Ini pernah terjadi di Jerman. Ada 2 orang kembar melakukan tindak pidana. Yang melakukan itu tidak diketahui siapa. Kemudian ditangkap kedua-duanya. Hakim bingung. Ini yang melakukan abangnya atau adiknya. Mukanya mirip, face-nya mirip, rambutnya mirip, semua mirip.
Jadi hakim itu bingung. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa keduanya tidak dijatuhi pidana. Karena hakim takut apabila dia salah dalam menghukum orang, maka sama saja membuat dunia ini kiamat. Orang yang tidak bersalah dihukum. Itu tidak boleh di dalam hukum pidana. Begitu, Fajar. Itu filosofi asasnya. Tapi ini Pak, kalau misal yang disampaikan Bapak tadi, tapi kan ada juga asas yang namanya keputusan hakim itu harus diterima, Pak. Itu Iya. Keputusan terkadang terkesan menyalahkan asas-asas yang lain gitu, Pak. Bertentangan gitu, Pak, dengan asas-asas yang lain. Iya, keputusan hakim harus dihormati. Tapi bukan berarti putusan hakim itu tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dianalisis, tidak bisa diberikan eksaminator. Bisa. Buktinya kalian nanti, kalau kalian membuat tesis skripsi, maka kalian akan menganalisa undang-undang, putusan hakim. Benar nggak putusan ini kalau kalian menggunakan metodologi penelitiannya, jenis pendekatannya normatif? Benar nggak putusan ini secara teoritis? Bisa. Putusan hakim tetap dihormati. Subjektifnya hakim itu tetap dihormati. Tapi bukan berarti keputusan itu tidak bisa dikritisi, tidak bisa dianalisis. Bahkan universitas, kampus itu, tataran S1 itu, rata-rata mahasiswanya dalam membuat skripsi, mahasiswa hukum, dia menganalisis putusan. Begitu, Rizky Fajar. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya, jadi jangan berpikir putusan hakim itu nggak bisa dikritisi. Ya kita hormati, keputusannya tetap dijalankan. Seandainya hakim memutuskan usia calon presiden boleh di bawah 40 tahun, asal memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, ya kita hormati. Buktinya kan tetap dijalankan putusan itu sampai sekarang. Tapi kritik terhadap putusan itu, analisis terhadap putusan itu, sanggahan terhadap putusan itu, secara teoritis, secara akademis, tetap dilakukan. Bahkan dilakukan oleh guru besar hukum tata negara, profesor-profesor hukum tata negara melakukan eksaminasi terhadap putusan itu. Bahkan melakukan permohonan ulang, gugatan, bahkan melaporkan ke MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ingat, hakim itu bukan Tuhan, dia cuma wakil Tuhan. Iya. Jadi jangan sampai kita menuhankan hakim. Kalau Tuhan kan itu nggak boleh ada celah sedikit pun. Dia hanya wakil Tuhan yang hanya ada di bumi untuk proses peradilan. Udah, lingkupnya itu aja. Wakil Tuhan dalam urusan lain ya pemerintah, eksekutif. Dia hanya sebagai wakil. Yang sentralnya ada nih. Jadi tidak apa namanya, kita menghormati tapi tidak menutup kemungkinan pandangan analisis boleh berbeda. Karena hukum itu Recht is the kunst of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Jangankan terhadap undang-undang, terhadap putusan, terhadap kitab suci saja, para ulama itu berbeda dalam menafsir. Apakah kita menyalahkan tafsir satu sama lain? Tidak, kita hormati. Tapi apa salahnya kita membuat tafsiran yang berbeda? Apa salahnya kita menyanggah dengan pendapat akademis yang kuat? Kita bukan sentimen terhadap orangnya, tetapi terhadap putusannya.
Jadi jangan takut menganalisis. Justru dengan kalian senang menganalisis, judul skripsi kalian banyak, kalian juga bisa membuat jurnal dan lain sebagainya, menambah publikasi kalian. Kalau kalian berminat, apa namanya, saya pingin yang berminat aja sih. Nanti kita gimana kita bentuk tim, kita bikin buku hukum pidana Islam. Jadi kita kita bentuk timnya, kita rapat, siapa-siapa yang berminat nanti, Kausar misalnya bagian pembunuhan, terus Fahri bagian pencurian. Nah, kayak gitu. Jadi biar kalian ketika udah lulus, oh kami loh punya satu buku, book chapter. Ya, tapi ini bukan tugas kuliah ya, bukan saya mewajibkan, enggak. Kami loh pernah menghasilkan buku berkaitan dengan hukum pidana. Nah, begitu. Dulu waktu saya kuliah gitu, saya dengan teman-teman buat book chapter. Jadi kita punya kenangan. Padahal saya bukan orang hukum tata negara, saya orang pidana. Tapi karena ikut dalam penyusunan mengenai politik hukum pada saat itu, erat kaitannya dengan hukum tata negara, jadi saya pun ikut bergaul dengan teman-teman hukum tata negara. Teman-teman ini kan apa namanya, rata-rata mampu membaca literatur Arab. Sumber hukum Islam itu kan rata-rata menggunakan literatur Arab. Jadi apa salahnya digunakan ilmunya? Masa si Fahri nggak bisa sih menulis tentang kejahatan, apa namanya, zina, apa jenis-jenisnya, apa ancamannya? Ya udah, trade. Tinggal pindahkan aja tuh dari kitab gini diterjemah, kitab gini dalilnya. Nanti kita komentari di bawahnya apa dampak positifnya dan gini 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 gini. Ya kalau mau ya nggak harus sekarang selesainya, bisa 5 bulan 6 bulan kita bentuk itu, atau kita sering ngadain ya 2 minggu sekali kajian buku, siapa pembicaranya, jadi giliran gantian. Misalnya malam ini pembicaranya Fahri membahas tentang buku apa judulnya, Palestina yang terlupakan misalnya kan, ya Fahri ngomong Palestina, nanti kawan-kawan yang menanggap gitu. Jadi kita itu harus emang, karena kita akademis, emang harus sering interaksi, diskusi, dialektika. Ilmu itu nggak akan berkembang kalau cuma membaca, harus ada dialog. Itu ulama dulu kan kalau cuma baca ngapain dia harus berguru kan, harus jauh-jauh menuntut ilmu, ya dia dialog dengan gurunya, diskusi dengan gurunya. Apa benar sih seperti ini? Ini. Nah, walaupun kita secara fisik nggak bisa ketemu, tapi secara mayantara karena kecerdasan artificial of intelligence kita bisa bertemu, kita konstruksikan pemikiran-pemikiran kita dalam suatu naskah. Itu akan menjadi kenangan nanti kalian berikan kepada Pak Dekan dan Kaprodi, ini Pak, ini karya kami selama kami kuliah, kami menyusun buku. Itu. Ada lagi? Kalau mau ditindaklanjutin, nanti diurus aja siapa-siapa yang berminat. Ada lagi? Sudah Pak, mungkin bisa dicukupkan Pak. Ya, cukup ya. Saya juga mau sholat maghrib. Oke, semangat. Ini awal perkuliahan kita setelah UTS. Kita sudah
beririsan tadi, gratifikasi sudah kita bahas, sistem peradilan pidana anak juga kita bahas tadi, sama ada hukum acaranya, mulai dari penangkapan di kepolisian, dan juga yang disampaikan oleh Rizky tadi, juga mengenai Faris Azhar, pembuktian itu sama hukum acara pidana. Jadi kita udah belajar korupsi, tindak pidananya, yaitu ada gratifikasi, ada suap, sistem peradilan pidana anak, hukum acaranya, bagaimana penangkapan, proses peradilan, penyidangan terhadap anak, dan pemidanaan terhadap anak. Terus bagaimana pembuktian terbalik, putusan hakim, asas-asasnya. Wah, udah 1 semester ini sebenarnya. Ya, udah beririsan semua. Saya kira cukup sekian, kita lanjut lagi ya Jumat depan ya. Ini saya ada teman-teman dari Malang ini. Saya mau ke Malang ke acara di Brawijaya. Hari apa namanya? Rumahnya Kak Kausar di Malang, Pak. Betul, Pak. Mungkin bisa bersilaturahim. Kawan-kawan yang di Malang gimana kita ketemu gitu, kita ngopi bareng, ngumpul gitu loh rame-rame. Saya ada acara di Malang di UB, acara Lokakarya. Sama Prof Edi juga. Prof Edi yang sekarang menjadi tersangka di KPK itu loh. Fahri, pertanyaanmu tadi, sama beliau juga saya ke sana. Cuman saya kalau depan beliau nggak berani nyinggung, diam aja. Seolah-olah nggak tahu aja. Nanti saya ke Malang. Kawan-kawan di Malang kita ngopi ya, kita ngumpul, kita nongki. Bareng-bareng kita silaturahim. Fahri di Malang ya, Fahri ya? Mbak Kausar, Pak. Iya, kalau saya sama Kausar nanti timbul fitnah. Bahaya. Sekalian mampir rumah, Pak. Rame-rame. Pak. Nanti yang di Malang Rumah, diajak. Pak, biar nggak fitnah, Pak. Apa? Ke rumah biar nggak fitnah. Wah, nanti saya bukan lokakarya, bukan seminar di Malang, malah nikah saya. Bahaya itu. Iya. Kausar nanti di anu ya, teman-temannya yang di Malang ya. Nggak cuma kamu kan orang Malang? Iya, ada satu lagi, Pak, tapi nggak tahu siapa namanya ya, lupa saya. Kalau Iya, berhalangan berdua aja mungkin, Pak. nanti ketemu kita di Malang, rame-rame. Yang Sidoarjo gitu-gitu loh, ke Malang loh. Iya, yang di Surabaya, Sidoarjo, datang semuanya ke sini, ke Malang. Oke, mungkin cukup sekian ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.